Kau sudah berada di Meksiko, Paula. Apa yang harus aku lakukan? Kau ingin aku membawamu ke rumah sakit? Atau kembali ke keluarga Braco? Aku bicara padamu, Paula. Dia tidak mau menjawab Anda, Tuhan. Tidak, Braulio. Aku rasa dia tidak bisa. Saat di rumah sakit, dia bicara pada Anda? Sedikit sekali. Kata Dr. Smith, hal ini akan terjadi perlahan-lahan. Sekarang dia tidak bisa berjalan dan juga tidak bisa bicara. Sekarang apa yang akan Anda lakukan? Kau dapatkan yang kau inginkan, Willy. Dan sekarang, aku minta kau tinggalkan pabrik ini secepatnya. Tidak mungkin, Carlos Daniel. Aku harus mengawasi hak istriku di sini. Percayalah, sebenarnya aku juga tidak ingin melihatmu, tapi ini terpaksa. Kau menyebalkan. Hati adalah organ tubuh yang lemah. Aku sarankan kau menjaganya. Jangan kehilangan kendali. Memang itu yang dia inginkan, agar membuatmu kesal dan kehilangan kesabaran. Jangan membuatnya senang. Lalu aku harus bagaimana lagi? Kesabaranku hampir saja habis. Kalau dia datang lagi kemari, aku bisa membunuhnya. Aku mengkhawatirkan Estefania. Apa dia masih belum menelpon juga? Belum, Nyonya Piedad. Menurutmu, bagaimana keadaannya? Hanya Tuhanlah yang tahu. Suatu saat nanti dia akan sadar. Tidak ada tempat yang lebih baik dari rumah ini. Setelah anaknya lahir ke dunia ini, pasti dia akan merasa kesepian karena tidak ada kita di sampingnya. Aku juga berharap dia akan mengingatku. Dan mau mengakui bahwa dia berbuat salah. Semoga suatu saat nanti dia membawa bayinya kemari. Dia tidak boleh mengeluh tentang diri Anda, Nyonya Piedad. Tapi dia tidak mencintaiku, Fidelina. Bahkan dia membenci seluruh keluarga Braco. Apapun yang dikatakan Willy, lebih penting dari apa yang dikatakan keluarganya. Saya sangat mencintainya, Nyonya. Aku yakin kau sangat menyayanginya, Fidelina. Tapi aku tahu Estefania tega melukai kita bila dia tidak mendapatkan segala keinginannya. Meninggalkan rumahmu bukan tindakan yang benar, Estefania. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan, Patricia. Mereka lebih membela wanita itu. Itu tidak benar. Sebenarnya mereka punya alasan yang kuat. Misalnya kesehatan Carlitos. Aku masih tetap tidak mengerti. Aku sedih melihatmu dalam situasi ini, Estefania. Kau tidak perlu merasa iba padaku dan aku tidak membutuhkanmu. Lalu bagaimana? Apa kau ingin melahirkan di hotel? Kalau saatnya nanti aku tinggal di rumah yang baru. Aku tidak sendirian, Patricia. Aku bersama suamiku dan aku akan punya anak. Kehidupanmu dengan suamimu cukup tenang, kan? Jadi sekarang biarkan aku hidup tenang. Aku ingin menghindari tanggung jawab, Braulio. Keadaan Paula sangat kritis. Aku akan meninggalkannya di sebuah rumah sakit. Aku tak ingin mereka tahu siapa yang membawanya. Aku akan bayar secara diam-diam. Biarkan keluarga Braco yang menjaga Paula. Bawa dia ke kamarku. Suruh salah satu staf menjaga bersamamu. Baik, Tuan. Sepertinya Leandro tidak ingin lagi menikah. Kenapa? Dia begitu kecewa. Dia meragukan gadis itu, Viviana. Menurutmu ini semua gara-gara Willy? Dia memang pernah mencobanya, dan hampir saja terjadi tragedi. Menurutmu demikian? Adik iparku mampu membuat adikku meninggalkan rumah dan dia sekarang bisa berbuat sesukanya. Mungkin dia mencari kesempatan lagi dengan Viviana. Leandro akan jatuh cinta lagi pada wanita lain. Tidak susah bagi pria untuk jatuh cinta. Bagaimana dengan wanita? Jelas wanita berbeda. Mereka mendahulukan tanggung jawab daripada perasaannya. Kadang-kadang pria juga, Veronica. Mungkin dalam kasusmu, kau mempunyai begitu banyak masalah dalam hidupmu sehingga kehidupan pribadimu kau korbankan. Tapi selalu ada harapan untuk semua orang, termasuk juga kau. Apa kau sama sekali tidak pernah berharap kalau aku akan memegang tanganmu selamanya? Tidak, Carlos. Kenapa? Karena aku merasa yakin sekali kau akan memegang tangan orang lain. Tangan yang kau maksud itu, Paulina? Ya, itu benar.
Kau sendiri tidak bisa menyangka kalau kau juga mencintainya, kan? Tidak, aku tidak menyangkanya. Tapi ada halangan besar bagi kami berdua. Dan kami tidak mungkin bersatu. Apakah Tuan Moharas akan menginap lama di sini, Nyonya? Paulina yang akan memutuskan. Muhara sepertinya orang baik-baik. Meskipun dia kelihatan pernah mengalami masa-masa susah dalam hidupnya. Apa yang dia ajarkan pada Carlitos? Dia tidak akan mengajarkan apapun, Fidelina. Tapi dia akan berbagi apa yang dia miliki dari Tuhan. Dia memberi Carlitos kepercayaan, harapan, dan hal-hal lain yang sangat disukai Carlitos. Karena dia memang tahu fantasinya anak-anak. Nyonya, Anda berbicara seperti dia. Seperti Nyonya Paulina. Aku pasti ketularan. Entah kenapa saya selalu memikirkannya. Saya takut bila dia pergi dari rumah ini. Kenapa dia harus pergi? Entahlah. Saya merasa dia hanya sementara tinggal di sini karena ini bukan rumahnya. Dan dia seperti barang pinjaman. Kadang-kadang barang pinjaman bisa diminta, Fidelina. Cucuku membutuhkan wanita seperti Paulina. Kita sudah memilikinya dan jangan biarkan dia pergi. Tapi Nyonya sekarang dia seorang penyamar. Semua pasti akan berubah. Dan dia akan menjadi Nyonya Paulina Martinez Bracho. Istri dari cucuku Carlos Daniel. Sampai jumpa lagi, Carlitos. Bagaimana menurut dokter, Nyonya? Dia menjadi bahagia lagi dengan sendirinya. Aku sangat berterima kasih. Semua ini berkat bantuanmu. Sehingga dia mempunyai keinginan untuk hidup lagi, Moharas. Kapan mereka mengoperasinya? Dalam beberapa hari. Kakek Moharas, aku ingin punya kaki kayu. Itu tidak sama, Grumete. Kalau ingin bertarung di laut, sebaiknya memiliki dua kaki seperti orang lain. Lagi pula, bagaimana kalau ada rayap di kaki kayumu? Rayap itu apa, Kek? Dia itu serangga pemakan kayu yang menjadikan kaki kayumu jadi debu. Bayangkan saja. Aku kan bisa beli yang baru. Apa nanti kau akan kembali ke rumah Bracho? Tidak, Patricia. Selama wanita penipu itu atau Paula yang asli ada di sana. Tidak ada gunanya membuat perubahan pandangan, Estefania. Benar. Aku hanya ingin mereka memberikan uangku. Aku harus minta bantuan pengacara yang telah disewa Willy. Kau sudah tahu kan kalau sekarang suamiku sudah mempunyai surat kuasanya. Aku harap tidak ada masalah dengan kakak-kakakmu. Itu sangat menyedihkan. Sebaiknya mereka memberikan uangnya padaku. Kalau tidak, aku akan membawa masalah ini ke pengadilan. Kalian berdua saling menghindari. Kalian berdua mencari perlindungan orang lain, tapi tidak ada gunanya. Kau harus menikahi Paulina Martinez, dan ini hal terbaik dalam hidupmu. Percayalah, Carlos Daniel. Benar. Aku harus menikahinya. Tapi banyak halangan bagi kami berdua untuk bersatu. Terutama masalah hukum. Kau bisa menyelamatkannya. Bagaimana kalau Paula kembali? Dia tidak bisa minta apa-apa karena dia bersalah. Anak-anakmu butuh wanita seperti Paulina. Pikirkanlah, Carlos Daniel. Ya. Akan kukirimkan berkasnya siang ini. Sampai jumpa. Komandan, lihat apa yang aku temukan. Kau temukan di mana? Tadi pagi aku temukan di depan pintu rumah Celia, teman dari Paulina Martinez. Kita tidak boleh membukanya. Bawa secepatnya ke Departemen Kehakiman supaya diperiksa isinya. Mungkin ada petunjuk di dalamnya untuk menemukan Paulina Martinez. Apa yang dikatakan Patricia? Dia datang menunjukkan rasa ibanya yang tidak kubutuhkan. Mereka selalu iba padamu. Semua salahmu. Oh ya? Hidupku berubah sejak Paula. Kenapa dibicarakan? Kau tidak menghargai aku atau Carlos Daniel bahkan saat kau terlibat dengan pelacur murahan itu. Sayangnya kakakku tidak tahu. Aku sempat merobek halaman buku harian Paula, di mana dia menulis tentang hubungannya denganmu. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Karena kalau sampai kakakku tahu,
Kau tidak akan dibiarkan hidup olehnya. Tidak ada yang menyuruhnya menikahi seorang pelacur. Sebaiknya jangan dibicarakan lagi. Aku ingin melupakannya. Kalau begitu kau lupakan saja. Kakakku sudah memberimu uang yang kita minta. Iya, aku sudah bayar hotelnya. Berapa yang mereka berikan? 100.000 peso. Dan ini hanya permulaan, sayang. Mereka akan memberikan seluruh uangnya sedikit demi sedikit. Aku rasa tidak. Aku percaya. Kalau tidak akan kulaporkan wanita penyamar itu ke polisi. Bagaimana? Aku membawa berita penting. Tentang surat Paulina Martinez? Benar, Komandan. Suratnya sudah diperiksa isinya. Lalu? Kita memang benar. Paulina Martinez dan Paula Bracho adalah saudara kembar. Kau memberinya uang. Dia membutuhkannya untuk pengeluaran dan juga untuk membayar hotel mereka. Lalu berapa yang kau berikan? 125.000 peso. Tapi bukankah itu terlalu banyak? Itu jumlah yang dia minta. Tapi 125.000 peso itu terlalu banyak untuk 1 bulan, Carlos Daniel. Lain kali biarlah aku saja yang mengurus semuanya. Aku mohon, Carlos Daniel. Kau setuju? Iya, tentu saja. Andaikan aku bisa membujuk Estefania untuk menarik surat kuasa itu dari Willy. Tidak ada orang yang bisa, apalagi kau, Paulina. Estefania sangat membencimu. Tapi sekarang sudah berkurang satu yang membencimu. Begitu. Aku tidak membencimu lagi. Begitu juga dengan Rodrigo, dia sudah tidak membencimu. Entah kau menyadarinya atau tidak. Yang pasti dia telah berubah sikap. Coba kau perhatikan, sekarang dia lebih pengertian dan selalu menyetujui tindakanmu. Sebenarnya aku ingin menyatakan perasaanku. Jangan katakan bahwa kau mencintaiku, Carlos Daniel. Kau hanyalah merasa berhutang budi padaku. Aku mencintaimu, Paulina. Sungguh, aku mencintaimu. Tapi kau tidak boleh mencintaiku. Tidak, kau tidak bisa mencintaiku. Karena ada hal-hal yang pasti akan menghalangi hubungan kita berdua. Yaitu penjara dan kembalinya Paula. Selamat pagi, Tuan. Pagi, Lalita. Di mana Carlitos? Ada di taman, seperti biasa dengan Tuan Moharas yang katanya hanya menginap 2 hari. Tapi sudah seminggu di sini. Lalu Valentin, sang pelaut yang gagah berani itu meloncat ke atas meja. Dan semua orang berlari ketakutan. Tak seorang pun berani membuka mulut untuk bicara. Kelihatannya dia itu pemarah sekali ya, Kek. Dia itu jenderal paling pemarah yang kakek kenal, Grumete. Aku ingin bertemu dengan dia. Itu tidak mungkin, Grumete. Cerita ini sudah terjadi lama sekali. Saat itu kakek masih berumur sepertimu. Kalau aku hidup bersama kakek, aku bisa kenal dengan semua teman kakek. Mungkin masih banyak yang seperti Valentin si pemberani itu. Ya, Grumete. Sebenarnya kakek tidak punya teman seperti itu. Teman kakek hanya sedikit. Kakek berharap punya banyak teman, Grumete. Aku kan teman kakek. Aku sangat menyayangi kakek. Dan aku tidak ingin kakek meninggalkan aku. Begitu juga dengan nenek Sabella. Kakek akan kembali ke rumah kakek, Grumete. Kakek sudah seminggu di sini. Tapi kakek berjanji, kakek akan kembali saat kau dioperasi, Grumete. Tidak, aku tidak mau kakek pergi. Kalau kakek pergi, aku mau ikut. Aku tidak mau tinggal di sini. Kau mau kemana? Mau ke pabrik? Memangnya mau kemana lagi? Haruskah berpakaian rapi? Aku berpakaian seperti biasa. Kau masih punya uang? Iya. Kau perlu? Tidak, yang kau berikan sudah cukup. Baiklah. Aku mau pergi. Sampai jumpa nanti siang.
Aku harap kau jangan mengawasi aku lagi. Kau bisa membuat aku bosan lagi, Estefania. Keramik Brajo? Ini aku Estella. Kau mengawasi suamiku. Saya sudah bilang, kalau sekarang dia menjadi baik, Nyonya. Ternyata suamiku mulai lagi. Ah, menurut Nyonya demikian. Sekarang kau harus mulai mengawasinya lagi. Aku yakin suamiku terlibat dengan seorang wanita lain di pabrik. Atau wanita yang sama. Masa kau belum bicara padanya? Dia kan sudah seminggu di rumahmu. Aku ingin bicara tapi tidak bisa. Kenapa tidak? Aku cemburu, Rodrigo. Anakku bahagia bersamanya. Kau tahu, Rodrigo, dia membuat rencana yang hanya melibatkan Moharas dan juga Sabela. Jangan terlalu dipikirkan. Cobalah untuk mengerti. Kau pun pasti akan merasa sakit hati bila anakmu dekat dengan orang asing. Dan mengabaikan dirimu sebagai papanya. Halo, Estefania. Ada urusan apa kau kesini? Pertama aku ingin tahu, Estefania. Apakah aku pernah menyakitimu? Tidak, bukan kau. Seharusnya kau tidak dendam padaku. Dan aku ingin bicara sebagai temanmu. Sebagai teman? Biarkan aku masuk dulu. Lebih dari sekedar teman. Aku ingin bicara sebagai saudara. Aku tidak ingin mempunyai saudara penipu seperti kau. Kenapa kau sangat membenciku, Estefania? Aku benci siapa yang kau samari. Estefania, kau jangan buta. Kau akan menghancurkan dirimu sendiri bila Willy telah memegang seluruh kekayaanmu. Ini kurang bagus. Coba lihat yang lain. Berapa harganya? 11.000 peso, Tuan. Untuk sementara ini anakmu tidak bisa mendekatkan diri padamu. Karena lama berpisah dan hilang ingatan. Ya, dan kau harus bersabar. Berapa lama lagi aku harus bersabar? Tidak ada yang tahu. Moharas dan Sabela telah memenangkan hatinya dalam beberapa hari. Sementara aku, papanya, tidak dihormati sama sekali. Hidup masih panjang, Carlos Daniel. Dan kau jangan putus asa. Aku sekarang cemas tentang operasinya. Dia pasti akan pulih. Aku tidak yakin dia akan pulih. Masa depan anakku tergantung operasi itu. Aku takut sekali. Aku takut bila kesehatan anakku akan terganggu seumur hidupnya. Jangan kau lakukan. Kau harus kuat dalam prinsipmu, jangan terpengaruh. Rodrigo atau Carlos Daniel seharusnya sudah datang padamu dan memberitahumu. Tapi ternyata mereka telah sakit hati pada sikap Willy yang mau seenaknya sendiri. Tapi kenapa harus kau yang datang padaku? Aku merasa itu kewajibanku. Willy sama sekali tidak punya tanggung jawab untuk mengatur uang. Jangan berikan pada dia, Estefania. Kau saja yang atur. Ya, kau benar. Kau dan Paula selalu mengatur kakakku. Kau ingin aku melakukan hal yang sama. Tapi Willy berbeda dan aku mempercayainya. Dia melindungi dan mencintaiku. Dan kami akan segera punya anak. Lakukanlah ini semua demi anakmu. Willy akan menghabiskan uangmu hanya untuk wanita lain dan bersenang-senang. Dan kau tidak bisa mencegahnya. Jangan kau berikan dia surat kuasa itu, Estefania. Tarik kembali.